Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya berhubungan dengan materi sebelumnya mengenai bagian-bagian gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ini adalah pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal gelombang transversal. Pada pertemuan hari ini saya akan memberikan dua bentuk contoh soal yang berhubungan dengan gelombang transversal. Perhatikan baik-baik. Kalau bisa dicatat, oke? Di sini disajikan soal yang pertama. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan gelombang transversal pada sultas tali berikut. Oke. Nah, ini ada kalian lihat pembahasan sebelumnya, gelombang transversal itu terdiri atas bukit dan lembah. Pada gambar soal ini ada dua buah bukit. Ada dua buah bukit. Oke, kita warnakan. Ada dua buah bukit. Ini bukit. Pembahasan sebelumnya masih ingat? Dan yang ini yang bagian ke bawah adalah sebuah lembah. Pembahasan sebelumnya di bagian-bagian gelombang transversal bahwa satu bukit berjumlah setengah gelombang ataupun satu lembah berjumlah satu gelombang. Jadi jika pada soal ini kita tulis terlebih dahulu, diketahui pada gambar ini ada N. N-nya jumlah gelombang. N jumlah gelombang kita hitung. Satu bukit setengah gelombang, satu lembah setengah gelombang, satu bukit setengah gelombang. Berarti setengah ditambah setengah sama dengan 3/2 gelombang. N-nya ada 3/2. Jumlah gelombang pada soal ini ada 3/2. Oke. Dilanjut, diketahui selanjutnya kita perhatikan di sini. Bagian garis ini merupakan menunjukkan simpangan. Satuannya sentimeter. Simpangan. Bagian yang namanya ini adalah horizontal, mendatar, menunjukkan nilai waktu, detik. Oke. Dari sini dimulai 0 detik sampai terbentuk satu bukit gelombang, waktu yang ditempuh 1 detik, sampai ke bagian lembah gelombang terbentuk satu gelombang, ini satu gelombang. Waktu yang diperlukan adalah 2 detik atau 2 second. Sampai terbentuk 3/2 gelombang, maka waktu yang diperlukan adalah 3 second. Berarti waktunya adalah 3 detik atau 3 second. Selanjutnya diketahui selanjutnya. Oke, di sini ada dari garis putus-putus ini menyatakan dari ujung simpul yang waktu 0 detik sampai di ujung simpul di waktu 3 detik adalah bisa kita katakan sebagai panjang tali. Panjang tali atau jarak ataupun lintasan dari simpul pertama A sampai simpul ujung adalah S. Jarak dari 0 sampai 3 detik itu adalah 12 meter. 12 meter. Di sini biasanya soal-soal seperti ini bentuk soal esai. Satu bentuk soal beranak pinak. Harus kita mencari sampai 5 jawaban. Ditanya atau soal esai biasakan sistematis ada ditanya yang pertama amplitudo simbolnya A, satuannya bisa dalam sentimeter, jika diminta dalam bentuk sistem internasional SI berarti satuannya adalah meter amplitudo. Amplitudo atau A merupakan simpangan terjauh pada gelombang ataupun getaran. Terus yang B-nya adalah frekuensi, simbolnya F kecil dengan satuan Hertz. Hertz itu adalah nama penemunya atau nama penelitinya, maka untuk menghormati satuan frekuensi adalah Hertz.
Yang C, periode adalah T besar dengan satuan SI-nya adalah second, bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah detik. Yang D, panjang gelombang, lambda panjang gelombang, satuannya dengan SI meter. Cepat lambat gelombang atau kecepatan gelombang adalah simbol V dengan satuan secara sistem internasional adalah meter per second. Oke. Kita bahas penyelesaian jawab JB. Ingat, JB itu bukan Justin Bieber, tapi jawab penyelesaian soal untuk yang A. A, amplitude. Kita perhatikan simpangan. Di sini ada kata simpangan. Simpangannya di sini dari untuk bukit simpangan ataupun pada lembahnya simpangan terjauhnya adalah 5 cm. 5 cm diubah menjadi satuan sistem internasional menjadi cm ke meter. Naik berapa tangga? 2. Kalau 2 berarti kita bisa bagi 5 bagi 100, dengan kata lain 5 cm sama dengan 0,05 meter. Oke, udah kan? Selanjutnya bagian yang B. B, menghitung frekuensi. Untuk mencari bagian yang B, frekuensi, kalian harus ingat kembali, harus perhatikan kembali video sebelumnya mengenai bagian-bagian gelombang. Di bagian-bagian gelombang, jika yang diketahui di soal itu ada jumlah gelombang dan waktu tempuh gelombang, maka kita bisa menggunakan rumus N dibagi T. Banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Oke, kita hitung ke bawah biar rapi. Banyaknya gelombang adalah 3/2 dibagi dengan waktunya adalah 3 detik. 3/2 dibagi 3. Oke. Bisa langsung saya hitung hasilnya atau kita perlu jabarkan seperti 3/2. Kita misalnya kita mengulang lagi materi pecahan 3/2. Ini kata bagi. Oke, kita naik. Bagi. 3/2 itu pecahan dibagi dengan bilangan biasa. Bagi ini akan berubah. Dia berubah. Pembagian ini berubah menjadi tanda kali. Sedangkan si 3 ini sebenarnya bernilai 3/1. Kita ubah lagi jadi 1/3. Oke, anak-anak yang masih bingung tentang pecahan, sekarang diamatin gambarnya, apa warnanya. Baik-baik. Nah, udah 3 berarti oke, coret 3 kali 1 boleh kayak gitu, 3 kali 1, 2 kali 3, kan ujung-ujungnya 3/6. 3/6 disederhana, ini kan sama aja nih. Ini coret, berarti kan 1/2. Ini disederhanakan sama aja kan jadi 1/2. Ya, hasilnya sama kan jadi 1/2. Kalau diubah jadi bilangan desimal, hasilnya ya 0,5 Hz. Di sini. Oke, paham? Mudah-mudahan paham. Amin. Yang C untuk periode gelombang. Periode gelombang cara menghitungnya sama dengan periode getaran. Perhatikan, pahami dulu, diketahui pada soal, diketahui pada gambar. Nah, diketahui pada soal itu ada banyak gelombang N dan ada waktu T kecil. Maka untuk mencari periode gelombang, rumus yang kita gunakan adalah T kecil dibagi dengan N. N itu ingat adalah banyaknya atau jumlahnya gelombang. Kita tulis lagi T sama dengan posisikan sama dengan rumus. Karena si waktu kita lihat di sini. Waktu di sini 3. Kita pindahkan lagi kemarin 3 detik. N-nya lihat lagi ke diketahui di sini. N-nya itu adalah 3/2. Berarti posisi N-nya di bawah 3/2. Caranya
Cara menghitungnya sama seperti hal tadi kita menghitung frekuensi. T sama dengan 3 dikali dengan 2/3. Berarti hasilnya adalah 2 detik. Atau bahasa Inggrisnya biar keren, second. 2 second. Nah, untuk C sudah. Sekarang kita bahas bagian yang di. Nah, kita cari ruang kosong lagi. Yang D. D itu adalah panjang gelombang atau simbolnya lambda. Panjang gelombang atau lambda. Buka kembali materinya, lihat lagi, catat baik-baik. Panjang gelombang atau lambda simbol kita bisa cari dengan rumus jarak gelombang S dibagi dengan apa? Kemarin apa? Dibagi dengan banyak gelombang atau N. Jarak gelombangnya di sini. Lihat, perhatikan diketahui, perhatikan di gambar. Jarak gelombangnya adalah 12 meter. N-nya adalah 3/2, berarti 12 meter dibagi 3/2. 12 meter dikali 2/3. 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8. Satuannya meter. 8 meter. Oke, selesai panjang gelombang. Yang terakhir, yang cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini karena diketahuinya banyak, terus soal-soal sebelumnya juga sudah diselesaikan. Untuk cepat rambat gelombang, penggunaan rumus, penyelesaian rumus pun kita bisa menggunakan rumus-rumus ya, variasi rumus yang lain. Misalnya di sebelumnya untuk cepat rambat gelombang kita bisa menggunakan rumus Pi sama dengan lambda dikali dengan F. Maksudnya panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Cara pertama kita coba. Pi sama dengan panjang gelombangnya 8 meter dikalikan dengan frekuensinya adalah 1/2 Hz. Berarti 8 meter dikali dengan 1/2 hasilnya adalah 4 meter per second. Cara ke-1. Rumus ini bisa digunakan untuk mencari panjang gelombang. Ingat, jika diketahui pada soal atau pada penyelesaian soal sudah ada panjang gelombang atau lambdanya, sudah ada frekuensinya, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari cepat rambat gelombang. Kalau misalnya frekuensinya tidak ada, tapi yang diketahui adalah panjang gelombang dan yang diketahui adalah periodenya, maka kita bisa rumuskan panjang gelombang atau lambda dibagi dengan periode. Jika soal yang kita selesaikan, kita nemukan soal yang ada itu hanya panjang gelombang sama periode, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Rumus yang kedua. Cara kedua, dimana Pi sama dengan panjang gelombangnya 8 meter. Tadi periodenya kita udah peroleh 2 detik. 2 second berarti 8 dibagi 2 hasil 4 meter per second. Sama kan hasilnya? Cara satu dengan cara kedua. Oke, ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kalau kalian perhatikan gambar selanjutnya adalah kalau misalnya di soal itu panjang gelombangnya tidak ada, frekuensinya tidak ada, periodenya tidak ada, diketahui hanya disajikan gambar seperti ini. Gambar seperti ini, hanya ada jarak, hanya ada simpangan atau amplitudo, hanya ada waktu yang diperlukan, atau hanya ada bentuk gambar gelombang transversalnya. Kita masih bisa mencari panjang cepat rambat gelombang tersebut dengan rumus yang ketiga, yaitu di mana besarnya jarak dibagi dengan waktu tempuh. Sebelumnya kan digambar besarnya jarak
gelombang itu dari simpul awal ke simpul akhir adalah 12 meter. Dibagi dengan waktu. Waktu tempuhnya dari simpul awal ke simpul akhir adalah 3 second. Berarti kecepatannya adalah 4 meter per second. Ini sama ya, kalau misalnya kita tanyakan, ini sama semua hasilnya. Sama. Selesai? Gampang kan? Contoh soal yang kedua mengenai gelombang transversal. Bentuk soal yang kedua seperti ini. Jumlah gelombangnya lebih banyak dibandingkan bentuk soal sebelumnya. Oke, kita perhatikan baik-baik. Di sini kita bahas kembali. Seperti biasa, kalau bertemu dengan soal esai, harus rapi, tulis dulu dong. Walaupun sebenarnya mungkin kalian udah tahu, Pak, jawabannya apa. Tapi kalau untuk soal esai, biasakan untuk rapi. Diketahui itu bukan adik, tapi diketahui apa saja yang ada di dalam soal untuk membantu kita saat menjawab atau menyelesaikan soal. Diketahui di sini, ada kata simpangan, berarti besarnya simpangan atau amplitudenya adalah 20 cm. 20 cm sama dengan 0,2 meter. Nah, selanjutnya kita perhatikan baik-baik banyaknya gelombang pada contoh soal kedua ini. Perhatikan baik-baik. Ini ada berapa? Ada satu lembah, bukit. Kita tulis 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 berarti dengan kata lain ada 2 gelombang. Jumlah gelombangnya ada 2. Selanjutnya, apabila waktu yang diperlukan untuk menempuh dari A ke D 0,3 detik, tentukan besar frekuensi. Oke, di sini ada kata apabila waktu yang diperlukan untuk menempuh dari A ke D. Dari kata dari A menempuh waktu. T kecilnya dari A ke D. Dari sini sampai sini waktu yang diperlukannya adalah 0,3 detik. Berarti kalau kita start di titik A, berarti ini masih 0 detik ya. Terus sampai ke titik D tiba-tiba 0,3 detik. Jadi sebenarnya dari A ke B itu berapa detik waktu tempuhnya? Kita bisa perhatikan misalnya saya udah buat puzzle di potongan dari gambar ini. Kita sambungkan. Ini seperti ini. Terus ini. Potongan puzzle seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini kalau misalnya dipotong-potong. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari A ke D adalah 0,3 detik. Dari A ke D 0,3 detik. Maka dari A ke B, B ke C, C ke D akan memiliki selang waktu yang sama. Masing-masing dari A ke B 0,1, dari B ke C 0,1, C ke D 0,1 detik. Jadi kalau dijumlah dari A ke B 0,1, terus B ke C 0,1, C ke D 0,1 detik, maka totalnya adalah 0,3 detik. Atau bisa kita katakan misalnya gini, dari A ke B 0,1 detik, dari A ke C berarti 0,2 detik, maka dari A ke D adalah 0,3 detik. Atau bahasa sederhananya, setiap bagian gelombang waktu yang diperlukan sama atau konstan 0,3 dibagi dengan 3. Di sini ada 3. Terdiri atas 2 lembah
dan 1 bukit, berarti di 0,3 dibagi 3 adalah 0,1. Namun kalau misalnya waktu tempuh dari A ke E adalah 0,4 detik. Karena tadi saya bilang setiap jaraknya itu waktu yang diperlukan sama. Berarti 0,3 ditambah 0,1 berarti sampai ke E itu adalah 0,4. Berarti T atau waktu yang diperlukan dari titik A ke titik E, dari jarak A sampai ke titik E, waktu yang diperlukan adalah 0,4 detik. Oke, selanjutnya di sini ada pecahan puzzle. Fungsi dari pecahan puzzle itu untuk memahami kalau misalnya ini kan saya potong, saya tarik satu-satu, bentuknya seperti ini. Nah, yang ini, bagian yang ini, saya ubah posisinya seperti ini. Saya ubah posisinya seperti ini. Bagian dari sini nih, ini kan pecahan dari sini. Oke, saya ulang lagi. Kan dari sini. Terus yang ini adalah bagian yang sebelah sini, saya potong. Nah, terus yang ini adalah dari sini, bagian sini 30 cm kan, dari sini kembali 30 cm. Ini besarnya sama, kalau dipisahkan kemari dipotong, terus saya pindahin kembali, jadi membentuk satu buah bukit. Bisa kita katakan kemari adalah 30 cm. Jarak dari titik simpul C ke titik simpul selanjutnya itu adalah 30 cm. Satu bukit itu jaraknya akan membentuk 30 cm. Berarti dari A kita buka kembali, berarti di sini 30 cm, kembali 30 cm, ini 30 cm, ini juga 30 cm kan. Maka dari A sampai E 1, 2, 3, 4, maka jarak tempuhnya S-nya adalah 4 dikali 30 cm sama dengan 120 cm. 120 cm diubah ke dalam meter, berarti hasilnya 1,2 meter jarak tempuh gelombang dari A ke E. Selanjutnya amplitudo sudah diketahui, panjang gelombang N sudah ada 2, waktu yang diperlukan sudah kita ketahui dari titik A sampai ke titik E itu adalah 0,4 detik. Jarak tempuhnya dari A sampai E, jarak tempuhnya adalah 120 cm atau setara dengan 1,2 meter. Sekarang kita ditanyanya itu ada pertama dia minta frekuensinya berapa hertz, yang B-nya periodenya berapa second, yang selanjutnya adalah panjang gelombangnya berapa meter, yang D-nya cepat rambat gelombang, P-nya berapa meter per second. Oke. Kalau misalnya di soalnya itu bilang panjang gelombangnya dalam cm ya, kita gunakan cm. Jadi jika di dalam gelombangnya itu mintanya cepat rambat gelombangnya adalah cm, berarti cepat rambat gelombang satuan CGS cm per second. Jawab. Oke, kita jawab yang pertama, frekuensi berhubungan dengan rumus sebelumnya. Untuk mencari frekuensi adalah jika diketahui ada banyak gelombang atau jumlah gelombang dan waktu K N dibagi dengan T. Sama dengan N-nya adalah 2 dibagi dengan 0,4 detik. Oke, anak-anak, bagi yang masih pusing nih, biasanya pembagian biasa dibagi desimal, pembagian desimal kebanyakan masih ada yang pusing membagi antara pembagian biasa dengan desimal di sejarahnya. Oke, F sama dengan
triknya gini. Ini desimal, angka di belakang koma itu 1. Kita bisa kalikan 0,4 dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena angka di belakang koma itu ada 1. Untuk menghilangkan koma, berarti 0,4 dikali 10, jadi hasilnya 4. Oke, terus yang atas pun kita kalikan 10. 2 kali 10 berarti di sini 20. Tinggal 20 dibagi dengan 4. 20 dibagi 4 ya 5. Jadi frekuensinya adalah 5 Hz. Selanjutnya yang B. Periode. Periode bisa kita gunakan rumus T dibagi waktu dibagi dengan banyak gelombang pada diketahuinya. Waktu yang ditempuhnya adalah dari titik A ke E adalah 0,4 dibagi dengan banyak gelombangnya adalah 2. Jadi ini juga sama, 0,4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah berarti 4 dibagi 20. 4 dibagi 20 hasil 4 dibagi 20. Sama carinya tadi, ini kali 10, ini dikali 10, berarti ini hilang, 2 kali 4 kali 1 4, 2 kali 10 20, tinggal kita bagikan. 4 dibagi 20 hasilnya adalah 0,2. Benar? Oke, kok bisa tahu sih 4 dibagi 20 hasilnya 0,2? Makanya jangan sering-sering pakai kalkulator. 4 dibagi 20 pembagian berkurung, 4 dibagi 20. 4 dibagi 20, ini 4 kan lebih kecil dibandingkan 20, maka dikasih 0, kasih koma, tambahkan 0 di sini. Sekarang 40 dengan 20. Udah lebih besar yang mana? Yang 40. Berarti 40 dibagi 20 udah bisa. Kita coret, tinggal 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berarti 2. Karena 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti 2 kali 20 hasilnya 40. Ya, 0. Nah, maka 4 per 20 hasilnya adalah 0,2 detik atau 0,2 second. Oke, sekarang kita menghitung yang bagian C, panjang gelombang. Untuk mencari panjang gelombang, kita gunakan rumus panjang gelombang atau lambda sama dengan jarak tempuh gelombang dari A ke E, dibagi dengan jumlah gelombang. K, panjang gelombang atau lambda, jarak tempuh dari A ke E ini besarnya adalah 120 cm. 120 cm diperoleh dari mana? Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ingat, 120 cm ini adalah jarak tempuh gelombang dari titik A ke E sampai E. Nah, selanjutnya banyak gelombang. Banyak gelombangnya di sini ada, diketahuinya ada 2. 2 ini tahu jumlah gelombangnya ada 2. Perhatikan gambar baik-baik. Ini 1 dari A ke C itu 1 gelombang, dari A ke C 1 gelombang, dari C ke E 1 gelombang. 1 tambah 1 berarti ada 2 gelombang untuk soal yang ini. Nah, di sini kita tulis 2. N-nya itu banyak gelombangnya ada 2. Maka panjang gelombangnya adalah 120 cm dibagi dengan 2. Hasilnya 60 cm. 60 cm kita ubah ke dalam meter, hasilnya adalah 0,6 meter. Oke, untuk penyelesaian panjang gelombang selesai. Ini satuan cm, ini satuan sistem internasional atau SI-nya 0,6 meter. Yang terakhir adalah D. D itu adalah kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang meter per second atau bisa dengan cm per second satunya. Kita gunakan, saya hanya menjelaskan satu rumus saja, penggunaan satu rumus saja, di mana Pi sama dengan cepat rambat gelombang sama dengan
jarak tempuh gelombang dari A sampai ke titik E dibagi dengan waktu tempuhnya dari titik A ke titik E. Ini sebelumnya jarak tempuh dari titik A ke titik E bernilai 120 cm dibagi dengan waktu tempuhnya adalah 0,4 detik. 0,4 detik atau 0,4 second. Nah, 120 cm. 0,4 detik atau 0,4 second ini kita ubah menjadi bilangan pecahan, berarti bernilai 4/10. Ini berarti 120 cm bisa kita gunakan jadi 4/10 second. Oke, maka kita hitung perhitungannya seperti pembahasan sebelumnya. 120 cm kita kali. Kenapa kok bisa dikali? Kalau kalian menyimak dari awal pembahasan, perkalian ini dari sini nih, pembagian. Karena ini pecahan akan diubah jadi perkalian. Terus pecahannya berubah posisi, pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Maka 4/10 berubah menjadi 10/4. Kita hitung 120 kita bagikan dengan 4, 120 dibagi 4 hasilnya 30, 30 dibagi 10 hasilnya adalah 300 cm per second. Second ini dari sini, detik. Oke, kalau misalnya kalian menghitungnya 120 dikali 10 dibagi 4 sama aja, hasilnya jadi 300 cm per second. Berarti 120 dikali 10 hasilnya 1200, 1200 dibagi 4 hasilnya 300 cm per second. Jika kita ubah menjadi satuan meter per second, maka hasilnya untuk kecepatan gelombang 3 meter per second. Selesai. Paham sampai sini? Ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya mengenai gelombang longitudinal dan gelombang bunyi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.